Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Kamis pagi yang hari tanggal 9 Mei 2024. Dan selamat kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentunya pada pagi-pagi, saya yakin karena pagi-pagi hari Yesus senang senantiasa berdoa. Dan sampai percaya Yesus juga pagi-pagi Dia naik ke surga setelah memberkati murid-muridnya. Dan pagi ini kita semua diberkati sama Tuhan Yesus. Itu kita minta sama Tuhan, Tuhan, pimpin langkah hidupku, supaya aku tidak melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya menyanyikan sebuah pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Di luar Tuhan kita gagal. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi biar Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Pagi ini kita baca Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 23. Berkatan hak waris anak perempuan dan pengangkatan Yosua menjadi seorang pemimpin. Supaya setiap langkah hidup kita, Yesus yang atur hidup kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Bapakku sertamu, itulah doaku. Amin, haleluya. Ajarku merendahkan diri. Amin, haleluya. Menurut firman-Mu setiap hari. Amin, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, dan ayat 11, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku Elohim, dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Dan memuliakan nama-Mu untuk selamanya. Amin, haleluya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Amin, haleluya. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ku mau hidup cinta akan firman-Mu Tuhan. Sucikanlah ya Tuhan Bapakku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan,
semula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Marilah Tuhan Yesus, pimpinlah dan tuntunlah hidupku berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampun ya Bapa. Pagi ini kami bersyukur Engkau luar biasa Bapa. 2000 tahun yang lalu membuktikan Engkau sudah naik ke surga, dan sama halnya kami akan naik ke surga bersama Engkau Bapa. Ingat kami Bapa, pada saat Kau datang sebagai Raja dari segala raja. Angkatlah kami Bapa masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa, surga buat selama-lamanya. Dan pagi ini kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, mau duduk diam menjadi anak yang manis, mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu. Dan kulakukan firman-Mu dengan setia sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat kita adakan ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Setelah itu setiap malam saudara firman Tuhan, kita Bapak Ibu doa ya, supaya minta kepenuhan Roh Kudus. Karena janji Tuhan, karena setelah 40 hari Yesus bangkit bersama murid-muridnya dan naik ke surga, dan berjanji Tuhan hari Pentakosta nanti, ada hari Pentakosta. Selama 10 hari nanti berdoa saya sebagai hamba Tuhan dari sejak papi mami almarhum saya masih hidup. Saya beri diberi Roh Kudus pada hari ke-7. Saya minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah. Pada waktu saya dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah, tidak pernah berhenti saudara. Sampai di kamar mandi di mana saya menangis tuh dengan bahasa roh. Dan kehidupan saya diubahkan sama Tuhan. Kehidupan yang keras kepala menjadi kehidupan yang rendah hati. Oh, diubah. Dan Tuhan berikan, saya ingat sekali itu sejarah sekolah saya dikasih hikmat dari Tuhan. Sehingga juara. Saya dari latar belakang ilmu pasti alam paspal, SMA paspal. Masuk ke teknik terus disertai Tuhan sampai saat ini. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku akan minta kepada Bapa akan mengaruniakan Roh Kudus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita makin hari mau semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kembali kepada firman Tuhan tadi dikatakan ya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Kita selalu takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Bilangan pasal 27. Selesailah sudah satu pasal, sehingga besok kita lanjutkan pasal 28. Terus kita baca firman Tuhan. Ya, pagi hari, nanti malam, terus sampai Yesus datang. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari saya membaca ayat 1. Perikopnya, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan seluruh umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun
walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Nah ini saudara ya, jadi anak-anaknya ya, mereka tuh perempuan ya, anak perempuan Selafet ini yang sudah saya baca tadi. Karena memang aturannya itu suku-suku, kepala suku kan lihat laki-laki, pria-pria mendapatkan hak waris ya, tanah pusaka. Tapi dari keluarga ini semuanya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Makanya dikatakan bila kami tanah milik di antara saudara ayah kami ya. Terus Musa ayat yang kelima. Musa menyampaikan perkara mereka ke hadapan Tuhan, minta izin Tuhan. Ini bukti nyata. Tanah milik pusaka semuanya adalah milik Tuhan. Rumah yang saya dirikan atau saat ini saya berdoa di kamar saya, ya, rumah Bapak Ibu Saudara semua bukti nyata milik Tuhan ya. Ternyata di sini dia minta tanah. Ternyata Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, perkataan anak perempuan Selafehad itu benar. Memang kau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Jadi warisnya ayahnya harus, kata Tuhan, dikasih anak-anaknya. Ini penting. Jadi ini menjadi suatu pembelajaran buat kita. Apapun masalah pergumulan kita, bawa di dalam doa. Seperti keluarga ini, dia minta tanah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan itu maha baik. Setiap pergumulan Bapak Ibu percaya, Tuhan akan mendengar doa kita. Seperti ini, yang mengalami pertolongan Tuhan. Harus, kata Tuhan, dikasih. Ayat 8, dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anak yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberitakan milik pusaka itu kepada saudara-saudaranya laki ayahnya. Dan apabila ayah yang tidak mempunyai saudaranya laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka itu kepada kerabat-kerabat yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Nah ini aturan dari Tuhan ya. Yang penting ini tanah tidak kosong, selalu dibagi-bagi saudara ya. Dari keluarga, kalau punya anak laki kasih anak laki-laki, kalau nggak ada ya udah anak perempuannya. Terus kalau perempuan tidak ada, kasih saudara dari ayahnya. Terus pokoknya tidak boleh nganggur, harus dikasih sampai kepada kerabatnya. Itu yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi di sini kita bisa belajar supaya kita belajar taat kepada firman Tuhan. Itu intinya ya. Ini sudah tidak berlaku saudara, kan Israel zaman dulu ya, warisan. Tapi saat ini kan saudara sudah diberkati semua. Yang penting sudah punya warisan kerajaan surga. Yang selalu kita berharap apapun masalah pergumulan kita, bawa di dalam doa ya. Karena Tuhan yang sanggup memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberitakan kepada orang Israel. Sudah engkau memandangnya, maka kau juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Jadi Tuhan mau panggil Musa ya di gunung Abarim atau gunung Nebo nih saudara ya. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang ya. Jadi Musa minta kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan berkata nanti ya Tuhan akan pilih wakilnya, pengganti ya, karena Musa berkata kepada Tuhan, biar Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umatnya seorang. Jadi untuk kelangsungannya atau kelanjutan dari pemimpin bangsa Israel, pengganti dari Musa ya. Ayat 17, yang mengapalah mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa waktu mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi kita bisa belajar pentingnya seorang ada gembala, ada bapak gembala, ibu gembala untuk mengembalakan domba-domba. Dan bapak ibu punya gembala yang pertama, gembala agung Tuhan Yesus. Dan selama di dunia bapak ibu dikembalikan oleh seorang gembala di gereja masing-masing ya, atau ibu gembala. Yang penting gembala kita Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar tentang ketaatan ya. Domba itu taat kepada gembala,
Demikian kita semua belajar untuk taat, memiliki sifat taat ya. Supaya kalau memiliki sifat taat sudah tidak cerai-berai. Tapi kalau tidak punya sifat taat, dia akan berjalan sendiri ya. Saudara akan sesat ya. Seperti firman Tuhan, domba-domba yang tidak punya gembala. Karena apa? Tidak mau nurut ya. Jadi mari, seperti yang saya dengar, Kristen progresif itu tidak menurut dari seorang hamba Tuhan. Tidak punya mau gembala dia ya. Jadi tidak bisa, pokoknya ikuti firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan tunjukkan dari seorang gembala agung Tuhan Yesus. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala bagi jemaat-jemaat yang saya cintai ya. Saudara nomor satu punya gembala agung Tuhan Yesus dan belajar memiliki sifat taat ya. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya ya. Seorang yang penuh dengan roh ya, hati yang takut akan Tuhan ya. Oleh itu mari kita hidupnya takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati setiap langkah hidup kita. Sulaya berdiri depan Imam Eleazar, di depan segenap umat Tuhan, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ini Yosua akan diangkat saudara ya, untuk memimpin kelangsungan keberlanjutan dari pemimpin Musa, karena kata janji Tuhan Musa akan dipanggil sama Tuhan, dan harus kelangsungan pemimpin yaitu diangkatlah Yosua. Mari kita lanjutkan ayat 20. Dan berada sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Ayat 23 yang terakhir. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada perantaran Musa. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Bilangan 27 ayat 1 sampai 23 ada dua hal, yaitu warisan bagi keluarga ya yang punya anak perempuan, dan nyata hak warisan itu dikasih oleh Tuhan. Dan kedua, diangkatnya Yosua untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan memimpin bangsa Israel. Demikian belajar kita dua hal. Yang penting apapun menjadi masalah pergumulan kita bawa di dalam doa, serahkan sama Tuhan ya. Dan kedua, kalau Yosua memiliki roh, penuh dengan roh, maka milikilah hati kita. Ini dikatakan Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, ada hati yang penuh dengan firman Tuhan. Yosua memiliki sifat taat, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat setia, itu memiliki roh. Diartikan orang yang penuh dengan roh ya. Roh hatinya itu ketaatan, dia punya kesetiaan, dia takut akan Tuhan. Dan di sini kita belajar supaya kita juga memiliki roh takut akan Tuhan, kesetiaan ya, hidup di dalam firman Tuhan dan selalu menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan ke dalam tangan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah Yesus yang sanggup menolong kita. Hanya di dalam Dialah Yesus ada jalan keluar, ada jawaban, sebab Dia yang punya segala-galanya. Biar kita minta sepanjang hari ini, Tuhan pimpinlah langkah hidupku. Dan nanti malam saya akan baca Lukas 24 sampai terakhir, karena berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, bukan secara kebetulan ya. Nanti malam tanggal 9 Mei ini berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, juga tepat hari ini secara berurutan. Saya menyampaikan firman Tuhan dalam Lukas pasal 24, tepat persis yang berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Ini bukan secara kebetulan. Berarti saya sebagai hamba Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, direstui oleh Tuhan, sehingga tepat selalu sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Supaya kita makin hari makin mencintai Yesus. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, haleluya. Sertamu itulah doaku. Terima kasih Tuhan, ajarku selalu merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan, menurut firman-Mu setiap hari, memiliki sifat taat, haleluya. Jadikan pelita di dalam gelap
Tuhan pakai setiap kita menjadi saksi, mencari banyak jiwa-jiwa yang sesat. Haleluya. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat supaya bertobat, supaya mengenal akan kebenaran Tuhan. Mari kita semua kembali kepada Yesus, ke jalan yang benar. Jadikan aku pelita ya Bapa di dalam gelap. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu, sampai nanti aku kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai nanti aku kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Hari libur, selamat menikmati hari libur. Di Subungan nanti jangan lupa hadir ibadah. Saya ada di Jember ini dalam rangka melayani pekerjaan Tuhan, ibadah kenaikan Yesus ke surga. Supaya makin hari kita makin naik, makin dewasa di dalam iman, pengharapan, cinta kita kepada Tuhan, dan kerinduan Tuhan supaya kemana Yesus naik ke surga. Tuhan mau kita juga sama di bawah, berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Asal kita mau setia, kita mau taat, memiliki sifat karakter yang benar sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat ibadah kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel.